Halo teman-teman, kembali dengan saya Gloria Elsa Kasenda NIM 180611021152. Materi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu analisis financial statement. Analisis laporan keuangan terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama, analisis horizontal, yang kedua, analisis vertikal, yang ketiga, pernyataan ukuran umum, keempat, presentasi tren, kelima, analisis rasio. Analisis horizontal adalah analisis yang menggunakan keuangan komparatif pernyataan untuk menghitung dolar atau presentasi perubahan dalam item laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Cara menghitung perubahan jumlah dolar yaitu tahun ini dikurangi dengan tahun dasar. Kalau menghitung perubahan sebagai presentasi, yaitu perubahan dolar dibagi dengan angka tahun dasar dikali dengan 100%. Contoh di atas yaitu tahun 1999 cash awal $12.000, sedangkan cash tahun 1998 $23.500. Jadi kita dapat menghitung $12.000 dikurangi dengan $23.500 dan hasilnya $11.500. Sedangkan menghitung hasil persentase yaitu $1.500, hasil perubahan dolar dibahagi dengan angka dasar yaitu $23.500 dikali dengan 100%, hasilnya yang didapatkan 48,9%. Nah, kita bisa menerapkan ke prosedur laba rugi. Selanjutnya, kita lihat contoh di atas, yaitu bahwa penjualan mengalami peningkatan 8,3%, sedangkan laba bersih mengalami penurunan 21,9%. Sedangkan untuk beban pokok, penjualan terjadi peningkatan baik, yaitu 14,3%, dan beban usaha 2,1%. Serta peningkatan biaya ini lebih dari mengimbangi peningkatan penjualan, menghasilkan penurunan laba bersih secara keseluruhan. Berikut adalah analisis vertikal, yaitu untuk satu laporan keuangan setiap item dinyatakan sebagai presentasi dari total yang signifikan. Misalnya, semua item laporan laba rugi dinyatakan sebagai presentasi dari penjualan. Selanjutnya, presentasi tren. Presentasi tren tampilkan perubahan dari waktu ke waktu. Di item laporan keuangan yang diberikan dapat mengevaluasi informasi keuangan beberapa tahun. Kita bisa lihat contoh pada gambar yang di atas. Yang berikut adalah analisis rasio. Merupakan ekspresi hubungan logis antara item dalam laporan keuangan periode tunggal. Misalnya presentasi antara pendapatan dan laba bersih. Rasio dapat dinyatakan dalam 3 cara berbeda, yaitu pertama, perbandingan misalnya rasio lancar 2:1. Yang kedua, presentasi misalnya margin keuntungan 2%. Yang ketiga, dolar. Misalnya IT $2.25. Selanjutnya, kategori rasio terdiri dari 4. Pertama, rasio likuiditas, yaitu tunjukkan jangka pendek perusahaan, kemampuan membayar hutang. Yang kedua, rasio ekuitas atau solvabilitas jangka panjang, yaitu tunjukkan hubungan antara hutang dan pembiayaan ekuitas di perusahaan. Yang ketiga, tes probabilitas, yaitu kaitkan pendapatan dengan variabel lain. Yang keempat, tes pasar, yaitu membantu menilai manfaat relatif saham di pasar.